Halo guys, selamat datang di Baca Konten Film. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film superhero kesukaan kita yang berjudul Power Rangers yang rilis pada tahun 2017. Film ini bisa dibilang pembaruan dari film Power Rangers yang sangat ikonik. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita mulai alur cerita film Power Rangers. 65 juta tahun yang lalu, di bumi, di zaman Cenozoic, terjadi pertempuran yang dahsyat antara para Rangers melawan sosok musuh yang bernama Rita Repulsa. Zordon sang Rangers merah, sekaligus pemimpin para Rangers, melihat Rangers kuning yang sekarat. Mereka tidak bisa menahan serangan Rita. Zordon mengumpulkan koin pusaka milik para Rangers yang telah tewas. Zordon lalu menghubungi robot Alpha, menyuruhnya mengirim meteor ke bumi untuk menghentikan Rita. Sementara Zordon sendiri menyembunyikan koin-koin pusaka milik para Rangers, berharap suatu saat nanti koin-koin pusaka itu akan menemukan orang yang kuat dan layak untuk menjadi Power Rangers. Rita kemudian datang. Di saat Rita akan membunuh Zordon, tiba-tiba sebuah meteor besar menghantam bumi. Tongkat emas Rita hancur dan Rita terlempar ke laut. Di masa kini, pada suatu malam seorang siswa yang bernama Jason Scott bersama kedua temannya melakukan prank dengan memasukkan sapi ke dalam ruang ganti stadion. Saat sedang beraksi, tiba-tiba polisi datang. Mereka pun langsung kabur. Jason mengendarai mobil. Dia memacu mobilnya dengan kencang. Saat Jason lengah, dia tidak melihat ada mobil di depannya. Dia pun banting setir hingga mobilnya terbalik. Akibat perbuatannya ini, kaki Jason menjadi cedera. Dia tidak bisa bermain bola lagi. Padahal sebelumnya semua orang mengenal Jason sebagai atlet bola yang cukup berbakat. Ayah Jason, Sam, sangat marah melihat kelakuan anaknya ini. Sam mengantar Jason, yang harus mengikuti kelas hukuman setiap hari Sabtu, agar dia bisa lulus SMA di dalam kelas hukuman. Ada seorang siswa yang bernama Billy. Billy merupakan anak yang cerdas, namun dia menderita spektrum autisme. Dia tidak sengaja meledakkan kotak makan siangnya sehingga dia harus mengikuti kelas hukuman. Seorang murid yang bernama Colt Wallace suka membuli Billy karena menurutnya Billy itu aneh. Jason, yang tidak suka melihat orang sok jagoan, langsung menolong Billy. Jason menampar Colt. Jason menyuruh Colt untuk berhenti mengganggu Billy jika Colt ingin selamat. Selain Billy, ada juga siswi yang bernama Kimberly. Kim adalah salah satu anggota cheerleaders. Sebelumnya dia adalah siswi yang populer. Kim berakhir di kelas hukuman karena menghajar pacarnya yang selingkuh dengan Amanda sahabatnya. Kim kemudian pergi ke toilet. Setelah mendapat SMS dari Amanda, Kim berusaha bersikap baik dengan Amanda. Namun Amanda malah tidak mau berteman lagi dengan Kim. Amanda juga memecat Kim sebagai cheerleaders. Kim yang marah, akhirnya menggunting rambut panjangnya. Saat pulang sekolah, Billy berterima kasih kepada Jason. Billy mengajak Jason untuk nongkrong dengannya malam ini. Namun Jason menolak karena dia tidak bisa kemana-mana selain ke sekolah dan rumah. Karena di kakinya ada alat pelacak dari kepolisian. Billy berkata, kalau nanti malam dia akan pergi ke suatu tempat, Billy memerlukan bantuan Jason. Billy memberitahu kalau dia bisa menghack alat pelacak di kaki Jason. Billy memohon, jika Jason mau membantunya maka Billy akan meminjamkan mobil miliknya. Namun Jason tetap menolak tawaran Billy. Jason pun pulang ke rumah. Namun, di rumah, dia mendengar kedua orang tuanya bertengkar karena menganggap Jason sudah menjadi anak yang tidak berguna. Mendengar hal ini, Jason akhirnya memutuskan pergi ke rumah Billy. Sesampainya di sana, Jason menyuruh Billy untuk menghack alat pelacak yang ada di kakinya. Karena alarm sudah berbunyi, dengan santainya Billy mengotak-atik laptop. Jason pun panik karena polisi pasti akan datang menangkapnya. Tiba-tiba alarm itu berhenti. Billy benar-benar bisa menghack alat itu. Jason pun berterima kasih karena akhirnya dia bisa bebas bepergian. Billy lalu mengajak Jason pergi ke tambang emas, tempat dahulu ayahnya bekerja. Sesampainya di depan tambang,
Jason melihat tanda larangan untuk masuk. Namun Billy menyuruh Jason tidak usah khawatir. Mereka pun masuk ke dalam wilayah tambang itu. Billy memberitahu kalau alat yang dia ciptakan mendeteksi sesuatu yang aneh. Di tempat ini Billy butuh bantuan Jason untuk mengangkat kotak perkakas yang berisi bahan peledak. Setelah selesai membantu membawa kotak, Jason yang tidak mau terlibat akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Di sisi seberang tambang, ada seorang pemuda yang bernama Zack sedang duduk di kontainer. Zack sedang memperhatikan seorang gadis di seberang yang bernama Trini. Zack dan Trini sering datang ke tambang untuk healing. Di tempat lain, saat Jason akan pergi, dia mendengar sesuatu di dalam hutan. Jason pun masuk ke dalam hutan. Di sini dia melihat Kim melompat ke sungai dari ketinggian. Jason mengira Kim tenggelam. Dia berusaha menolong Kim. Namun tiba-tiba Kim muncul menghampiri Jason. Sementara itu setelah memasang bahan peledak, Billy meledakkan sebongkah batu besar. Suara ledakan itu membuat Jason, Kim, dan Zack menghampiri Billy. Begitu juga dengan Trini yang penasaran dari atas bukit. Trini mengatakan kalau polisi tambang pasti akan datang menangkap mereka. Tiba-tiba bukit itu longsor. Trini pun ikut terjatuh. Di balik longsoran terdapat lapisan seperti kaca. Mereka bisa melihat ada sesuatu mirip koin di dalam lapisan itu. Zack yang penasaran menghantam lapisan itu dengan palu. Zack Achika pun mengambil koin yang ada di dalamnya. Anak-anak yang lain pun melakukan hal yang sama. Mereka mengambil koin itu masing-masing satu. Jason mendapatkan koin berwarna merah. Zack mendapat koin berwarna hitam. Kim mendapat koin berwarna pink. Billy mendapat koin berwarna biru. Sedangkan Trini mendapat koin berwarna kuning. Tiba-tiba dari jauh terdengar suara mobil polisi. Mereka pun langsung kabur. Jason dan Billy masuk ke dalam mobil. Sementara yang lainnya berlari entah kemana. Mereka berusaha kabur menghindari kejaran polisi. Jason melihat Kim dan Trini berlari di samping mereka. Jason lalu menyuruh Billy untuk mengemudi. Sementara dirinya membantu Kim dan Trini masuk ke dalam mobil. Dari jauh mereka melihat ada kereta api yang akan melintas, namun mereka tidak bisa berhenti. Tiba-tiba ada seseorang di atap mobil. Itu adalah Zack. Jason pun membantu Zack masuk ke dalam mobil. Dari belakang polisi semakin mendekat. Namun di depan kereta akan melintas. Billy menginjak pedal gas sekuat tenaga. Saat mereka melewati perlintasan kereta, kereta menabrak mobil yang dinaiki 5 remaja ini. Mobil itu pun terguling dan masuk ke dalam jurang. Di lautan, Sam yang seorang nelayan sedang mencari ikan. Sam terkejut melihat ada mumi yang ikut tersangkut di dalam jalannya. Mereka tidak tahu kalau itu adalah Rita Repulsa. Keesokan harinya, Jason terbangun di kamarnya. Begitu juga dengan Kim dan Billy. Billy ingin membuka lemarinya, namun dia malah mencopot pintu lemari itu. Di tempat lain, Jason menaruh koin merah di meja kamarnya. Dia lalu masuk ke dalam kamar mandi. Tiba-tiba Jason seperti mendengar sesuatu. Ternyata koin merah itu mengikutinya masuk ke dalam kamar mandi. Jason ingin memegang wastafel, namun malah menghancurkannya. Di tempat lain, Kim yang marah melihat SMS dari Amanda, tak sengaja menghancurkan HP-nya sendiri. Di sekolah, di saat Colt akan membuli Billy, tanpa disengaja Billy malah mengalahkan Colt dengan mudah. Semua anak yang melihatnya pun bersorak, karena Billy sudah mengalahkan tukang bully. Di tempat lain Jason menemui Kim. Jason merasa kalau ada yang aneh dengan mereka. Padahal jelas-jelas sebelumnya mereka tertabrak kereta. Namun mereka masih hidup. Kim lalu memanggil Billy. Kim memperlihatkan koin miliknya. Begitu juga dengan Billy dan Jason. Jason merasa ada sesuatu yang aneh terjadi di tambang. Billy juga merasa kalau sekarang dia menjadi sangat kuat. Ketika didekatkan tiba-tiba koin-koin itu bereaksi. Rak besi dan peralatan makan meleleh. Kaleng-kaleng soda juga meledak. Jason pun mengajak mereka kembali ke tambang untuk mencari tahu hari ini juga. Sementara itu, di dermaga, Sam mempersilakan polisi yang akan mengecek mumi yang sebelumnya dia temukan. Polisi itu turun ke tempat penyimpanan ikan, di mana mumi itu disimpan. Tiba-tiba mumi itu bergerak dan membunuh sang polisi. Siang harinya, Kim, Jason, dan Billy pergi ke tambang. Di tengah perjalanan, mereka melihat mobil yang semalam mereka naiki telah hancur tak berbentuk. Sesampainya di tambang, mereka bertemu dengan Zack. Zack juga merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Trini juga ada di sini. Jason lalu menyuruh Trini untuk turun dan mencari tahu apa yang terjadi bersama-sama. Namun Trini malah kabur. Zack dan Ken pun mengikutinya. Ternyata mereka bisa memanjat dengan mudah. Sesampainya di ujung tebing, Trini melompat menuju seberang. Meskipun jaraknya cukup jauh, Trini, Zack, Kim, dan Jason bisa melompatinya.
Di saat giliran Billy melompat, dia terjatuh. Semua pun mengira Billy tidak selamat. Namun sayup-sayup terdengar suara Billy dari bawah. Billy menyuruh teman-temannya itu untuk turun. Karena di situ ada sungai yang jernih. Di bawah tebing mereka semua pun terjun ke sungai itu. Di sini Jason menyadari jika mereka bersama koin yang mereka bawa menyala. Billy lalu menemukan sesuatu di bawah. Mereka pun berenang menuju dasar sungai. Secara mengejutkan, mereka masuk ke dalam gua aneh, di mana air melayang di sana. Dari jauh, mereka melihat sebuah pesawat luar angkasa aneh yang terdampar. Jason lalu mengeluarkan koin merahnya. Tiba-tiba koin itu menyala dan membuka pintu pesawat itu. Mereka pun masuk ke dalam. Pintu masuk pesawat kemudian menutup kembali. Mereka pun panik karena ada sesuatu yang mendekat. Tiba-tiba Trini ditarik oleh sesuatu. Zack dan yang lainnya pun berusaha menyelamatkannya. Ternyata itu adalah robot yang bernama Alpha 5. Alpha merupakan robot asisten Power Rangers. Alpha berkata kalau dia sudah menunggu anak-anak itu sejak 65 juta tahun lalu. Alpha kemudian mengajak mereka untuk masuk ke dalam ruang kontrol. Anak-anak yang masih ketakutan itu diam-diam mencari cara agar mereka bisa kabur dari tempat ini. Alpha kemudian menyuruh anak-anak itu berdiri di atas tempat yang sudah tersedia. Saat mereka sudah menepati tempatnya masing-masing, tiba-tiba layar besar di samping mereka menampilkan sebuah wajah manusia. Ternyata itu adalah Zordon. Dahulu sebelum Zordon meninggal, Alpha menyimpan intiari Zordon ke dalam matriks pesawat di sini. Zordon pesimis melihat para pemuda ini begitu lemah. Padahal nasib bumi ada di tangan mereka. Zordon lalu meminta mereka menunjukkan koin pusaka masing-masing. Zordon bingung. Kenapa koin pusaka itu memilih anak-anak ini? Billy kemudian bertanya, apa itu Power Rangers? Zordon menjelaskan, kalau Power Rangers adalah kesatria yang melindungi Kristal Zeo. Di setiap planet yang memiliki Kristal Zeo, pasti ada kehidupan di dalamnya. Jika Kristal Zeo itu diambil, maka kehidupan di planet itu akan musnah. 65 juta tahun yang lalu, Zordon dan rekan-rekannya tewas di saat sedang melindungi Kristal Zeo yang ada di bumi. Dan sekarang koin-koin pusaka itu telah memilih kesatrianya masing-masing. Kini giliran Jason dan yang lainnya bertugas melindungi Kristal Zeo dan kehidupan yang ada di bumi. Jason pun bingung. Memangnya dia harus melindungi Kristal Zeo dari siapa? Zordon tiba-tiba membuat Jason dan yang lain melihat penampakan Rita Repulsa yang mengincar Kristal Zeo dan mengancam kehidupan di bumi. Zordon berkata kalau Rita bisa menciptakan monster raksasa yang bernama Goldar. Jika Rita berhasil merebut Kristal Zeo yang ada di bumi, maka seluruh kehidupan di bumi akan mati. Dengan Kristal Zeo, Rita akan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Para Power Ranger harus mencegah Rita sebelum hal itu terjadi. Di sini Trini tidak percaya dengan omongan Zordon. Trini pun pergi diikuti oleh yang lainnya. Kini tinggal Jason seorang. Zordon pun berkata kepada Jason, dahulu semua rekan timnya tewas karena melindungi kristal. Saat ini Jason menggantikannya sebagai Rangers Merah. Jason adalah pemimpin para Rangers. Zordon bercerita kalau dulu Rita adalah Rangers Hijau. Namun Rita mengkhianati teman-temannya. Rita terobsesi dengan kekuatan dan merubah dirinya menjadi iblis. Zordon memohon kepada Jason untuk mengumpulkan teman-temannya kembali. Mereka harus berlatih untuk melawan Rita. Sebelum Rita menemukan Kristal Zeo, Jason pun bimbang. Dia juga masih belum bisa percaya. Di luar, ternyata rekan-rekannya yang lain menunggu Jason. Jason paham kalau teman-temannya ini pasti masih bingung. Mereka pasti belum bisa mempercayai apa yang dikatakan Zordon. Jason lalu mengajak mereka untuk kembali lagi ke tempat ini besok. Jason tidak akan memaksa mereka untuk datang. Semua terserah kepada keputusan mereka masing-masing. Di tempat lain, Rita yang sudah kembali bangkit, membunuh beberapa nelayan. Berita ini membuat penduduk kota menjadi panik. Keesokan harinya, Jason kembali lagi ke Tebin seperti janjinya. Satu persatu teman-temannya kemudian muncul. Mereka pun kembali masuk ke dalam pesawat. Di sini Zordon berkata untuk menjadi Power Rangers. Kelima remaja ini harus bisa berubah, mengeluarkan armor Rangers. Alpha lalu menyuruh mereka berdiri di tempat masing-masing. Namun setelah beberapa saat menunggu, mereka tidak merasakan apa-apa. Jason dan teman-temannya belum bisa berubah bentuk. Zordon berkata, kalau armor Rangers itu ada di dalam diri mereka masing-masing. Untuk mengeluarkannya mereka harus kompak antara satu sama lain. Zordon menyuruh mereka untuk menjernihkan pikiran dan fokus. Namun tetap saja, mereka tidak bisa berubah bentuk. Karena sudah tidak ada waktu lagi. Akhirnya Zordon memerintahkan mereka berlatih tanpa menggunakan armor.
Mereka harus berlatih bertarung untuk menghadapi Rita dan pasukannya. Alpha lalu membawa para Rangers itu ke tempat latihan. Alpha mengeluarkan makhluk yang mirip dengan pasukan Rita, yang bernama Patis. Mereka harus berusaha mengalahkan makhluk-makhluk itu, meskipun tanpa menggunakan armor. Hari demi hari mereka lalu untuk berlatih melawan Patis. Alpha menyuruh mereka untuk fokus, menemukan titik kelemahan Patis. Tidak hanya berlatih dengan Patis, mereka juga berlatih satu sama lain. Di sela-sela latihan, Billy berusaha mencari letak kristal Zio berada. Akhirnya, Billy menemukan di mana kristal itu berada. Kristal itu terkubur di bawah toko donat bernama Krispy Kreme. Di dalam gua, meskipun para Ranger sudah susah payah berlatih, namun mereka belum bisa berubah wujud. Alpha pun menunjukkan sesuatu untuk menambah semangat para Rangers. Itu adalah Zord, kendaraan para Rangers, yang berbentuk seperti dinosaurus. Nanti di saat mereka sudah bisa berubah wujud, mereka baru bisa mengendalikan Zord. Setelah melihatnya, mereka pun kembali ke tempat latihan. Kecuali Zack. Zack yang penasaran mencoba untuk mengendarai benda itu, namun Zack tidak mampu mengendalikannya. Zord itu mengamuk di jalanan. Setelah berhasil kembali lagi ke dalam gua, Jason memarahi Zayu yang bertindak bodoh karena hal itu bisa membahayakan orang lain. Ketika terjadi ketegangan di antara dua orang ini, Billy yang khawatir langsung melerai mereka berdua. Semua orang pun kaget mereka melihat Billy berhasil berubah wujud menjadi Rangers biru. Namun beberapa saat kemudian armor itu kembali hilang. Zordon yang kecewa pun menyuruh mereka untuk pulang. Kim lalu memberitahu kalau Billy barusan bisa berubah. Jason menyuruh Billy untuk kembali berubah wujud, namun Billy tidak bisa melakukannya. Zordon pun berkata, jika mereka tidak bisa berubah wujud, maka mereka belum bisa menjadi Ranger seutuhnya. Zordon kembali menyuruh mereka untuk pulang. Di luar, Zack mengajak yang lain untuk nongkrong sejenak membuat api unggun. Mereka semua pun setuju nongkrong untuk mengakrabkan diri satu sama lain. Sementara itu di dalam, Zordon berkata kepada Alpha kalau Jazz dan timnya telah gagal. Jadi terpaksa Zordon sendirilah yang harus menghentikan Rita. Zordon harus mendapatkan tubuhnya kembali. Alpha menyuruh Jorda untuk bersabar. Jika para Rangers sudah bisa berubah bentuk, maka energi mereka akan bisa membuat Zordon hidup kembali. Ternyata, diam-diam Jason mendengar hal itu. Jason merasa kecewa. Jadi selama ini Zordon menyuruh mereka untuk berubah wujud agar Zordon bisa hidup kembali. Zordon pun beralasan kalau itu semua demi melindungi kristal Zio. Jason yang kecewa pun kemudian pergi. Di kota, Rita mendatangi toko emas untuk memakan emas-emas yang ada di sana. Seorang polisi lalu datang dan menembak Rita, namun sia-sia. Rita menempelkan koin hijau ke tongkatnya dan membangkitkan para Patis. Para Patis itu pun mengamuk menghancurkan kota. Di bukit, Zack mengatakan alasan mereka belum bisa berubah bentuk. Kemungkinan karena mereka belum bisa mengenal satu sama lain. Mereka pun saling berkenalan dan menceritakan diri mereka masing-masing. Dan setelah itu, mereka pulang. Saat Trini sedang tertidur, tiba-tiba Trini terbangun. Ternyata ada Rita di atasnya. Rita kemudian mencekik Trini. Rita menanyakan lokasi kristal Zio kepada Trini. Namun Trini menjawab kalau dia tidak tahu. Rita mengajak Trini untuk bergabung dengannya. Karena Rita tahu kalau Trini tidak akrab dengan para Rangers yang lain. Trini kemudian menemui yang lainnya yang sudah berkumpul di stadion. Di sini Trini memberitahu kalau barusan Rita mendatanginya. Trini memperlihatkan bekas cekikan di lehernya. Trini mengaku kalau sebelumnya Rita mengajaknya untuk bekerja sama. Namun Trini menolaknya mentah-mentah. Trini memberitahu yang lain kalau saat ini Rita ada di dermaga. Jason berniat pergi ke sana. Namun yang lainnya masih ragu-ragu. Mereka masih belum bisa berubah menjadi Power Rangers. Jadi akan sulit untuk melawan Rita. Billy lalu menyarankan untuk menemui Zordon. Namun Jason melarang. Jason berkata kalau Zordon hanya memanfaatkan mereka untuk bisa hidup kembali. Meskipun mereka belum bisa berubah bentuk. Jason tidak akan duduk diam saja melihat kotanya hancur. Akhirnya, mereka berlima pergi ke dermaga untuk menemui Rita. Sesampainya di lokasi, terlihat seseorang yang sedang duduk sendirian. Ternyata itu adalah jebakan. Rita lalu melompat dari atas. Mereka berusaha melawan, namun tanpa armor. Mereka bukanlah tandingan Rita. Dengan mudah, Rita mengikat kelima remaja itu. Rita akan membunuh mereka satu persatu, sampai mereka memberitahu di mana letak kristal Zio berada. Jason berkata kalau mereka tidak tahu. Namun Rita tahu kalau salah satu di antara mereka ada yang tahu di mana keberadaan kristal Zio. Rita lalu menghampiri Billy.
Rita menyuruh Billy mengatakan di mana lokasi kristal Zio berada. Jika tidak, semua teman Billy akan mati. Rita lalu mengarahkan tongkatnya ke arah Zack. Billy yang kasihan pun tidak punya pilihan lain. Dia akhirnya memberitahu Rita kalau kristal Zio ada di bawah toko Krispy Kreme. Setelah mendapatkan informasi itu, Rita kemudian membunuh Billy. Setelah Rita pergi, Jason dan yang lain membawa tubuh Billy ke dalam markas. Di dalam markas, Jason meminta bantuan kepada Zorda untuk menghidupkan Billy kembali. Jason menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Billy. Jika bisa kembali ke masa lalu, Jason akan menukar nyawanya dengan nyawa Billy. Yang lain pun berkata hal yang sama. Mereka akan melakukan apa saja asal Billy bisa hidup kembali. Tiba-tiba terjadi reaksi di tempat itu. Alpha pun berkata kalau kekuatan mereka tiba-tiba muncul. Kekuatan ini cukup untuk mengaktifkan mesin kehidupan yang tinggal satu untuk membuat Zordon hidup kembali. Semua orang pun mengira kalau Zordon hidup kembali. Namun Zordon malah kembali muncul di layar. Zordon berkata, hanya boleh ada satu Ranger merah. Secara mengejutkan Billy tiba-tiba hidup kembali. Zordon melepaskan kesempatannya untuk hidup kembali. Dia memilih memberikan kesempatan ini untuk menghidupkan Billy. Setelah Billy kembali seperti semula, Jason dan yang lain kemudian naik ke tempat mereka masing-masing. Kali ini mereka benar-benar bisa berubah wujud menjadi Power Rangers. Di luar, Rita mendatangi tambang emas untuk membangkitkan Goldar sang monster emas. Para Rangers pun datang mencoba menghentikannya. Rita pun mengeluarkan monster patis untuk menghadang para Rangers itu. Karena jumlah musuh yang terlalu banyak, Zack lalu mengambil Zord miliknya. Akhirnya semua patis itu berhasil dikalahkan. Namun ternyata Rita telah berhasil membangkitkan monster Goldar. Dan kini monster itu sedang bergerak menuju pusat kota. Para Rangers kemudian mengendarai Zord masing-masing. Dari atas Kim melaporkan kalau sepertinya Rita belum menemukan lokasi Krispy Kreme. Jason pun menyuruh mereka untuk berpencar. Zack dan Billy akan menjaga Krispy Kreme. Jason akan menghadapi Goldar, sementara Kim dan Trini akan menghadapi Rita. Kim kemudian langsung menembaki Rita. Rita membalasnya dengan mengeluarkan banyak patis. Para Rangers pun terpaksa menghentikan monster-monster patis yang memporak-porandakan kota. Sementara itu, Rita pun akhirnya berhasil menemukan Krispy Kreme. Goldar langsung mulai menggali tanah di bawah bangunan itu. Jason dan Trini mencoba untuk menghalangi Goldar. Namun Goldar melempar mereka. Kim lalu datang membantu. Namun Goldar memukul sayap pesawatnya. Sam yang berusaha mencari Jason. Mobilnya terbalik. Jason yang melihat hal itu pun langsung berlari untuk menolong ayahnya. Awalnya Sam takut melihat Ranger merah. Namun Jason meyakinkan kalau dirinya bukan penjahat. Setelah menyelamatkan ayahnya, Jason kembali membantu yang lainnya. Billy berusaha menahan Goldar, namun gagal. Kim lalu mengangkat Billy dan menjatuhkan Billy. Di tengah-tengah Goldar, Billy mengeluarkan gelombang kuat sehingga menjatuhkan Rita. Dan Goldar serta Rita pun akhirnya tumbang. Para patis tiba-tiba hancur. Goldar kemudian memberikan cairan emasnya kepada Rita, membuat Rita hidup kembali. Goldar pun kembali menggali hingga akhirnya berhasil menemukan kristal Zio. Para Rangers berusaha melindungi kristal itu. Namun Goldar masih bisa melawan. Goldar bahkan membakar pesawat Kim dan merusaknya. Para Rangers berusaha untuk berjuang. Namun akhirnya, mereka tidak bisa melawan lagi. Goldar berhasil mendorong mereka masuk ke dalam lubang. Di dalam lubang tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan. Kelima Zord itu bergabung menjadi satu, menjadi robot Megazord. Masing-masing Rangers mengendalikan bagian tubuh yang berbeda. Rita pun tidak mau kalah. Dia menyatu dengan Goldar. Dan terjadi pertarungan sengit antara Megazord melawan Goldar. Goldar lalu mengeluarkan senjata. Dengan susah payah, para Rangers berhasil melumpuhkan Goldar. Megazord kemudian mengeluarkan dua pedang untuk menusuk Goldar. Goldar pun akhirnya berhasil dikalahkan. Rita kemudian keluar dari dalam Goldar. Rita berkata, tidak hanya dirinya saja yang sedang mengincar kristal Zio yang ada di bumi,
Jason kemudian berkata kalau dia akan menangkap Rita dan membawanya ke hadapan Zordon. Namun Rita menolak. Saat Rita akan menyerang Megazord, Trini menamparnya hingga terbang jauh, membeku di luar angkasa. Beberapa saat kemudian, Jason kembali ke dalam markas untuk mengembalikan pedang Rangers Merak. Zordon pun berkata kalau perjuangan mereka baru saja dimulai. Dan berakhirlah alur cerita film Power Rangers ini, guys. Terima kasih sudah menonton video ini, Jeff. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.